Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How is it going? How is life? I hope you're running a good life. Dalam bahasa Inggris, ada beberapa kata yang lahir dari invention, ditemukan seseorang kemudian dipakai dan menjadi kosakata baru dalam bahasa Inggris. However, tetapi banyak juga kata yang lain, kata baru dalam bahasa Inggris yang lahir dari proses tertentu. Nah, proses ini disebut word formations. Hari ini kita akan belajar tentang word formations. Pertama adalah clipping. Clipping is the process of forming a new word by clipping off part of an existing word. Jadi clipping adalah cara membentuk kata baru dalam bahasa Inggris dengan memotong bagian dari kata yang sudah ada dalam vocabulary bahasa Inggris. Jadi sebenarnya dia bukan kata baru ya, tetapi kata yang dipotong dari yang sudah ada ya. So in other words, you just have one word in English that already exists, then you cut part of the words and then it can becoming a new words. Jadi ini kayak dipendekkan, dipotong jadi kata baru begitu. Now let's check more example of this clipping word. Okay, these following lists are clipping words, but we have to find out what was the original words. Nah, berikutnya adalah kita lihat daftar kata-kata clipping words, tetapi kita coba cari tahu apa kata aslinya ya. Ada kata burger. I think this is the easiest one. Yeah, it was hamburger. Ada kata auto, automatics, fan, caravan, rhino, rhinoceros, teenager, fridge, refrigerators, mathematic, hippo. Ada yang tahu hippo? Hippopotamus. Another way to form a new word in English is called blending. Cara lain untuk membentuk kata baru dalam bahasa Inggris disebut blending. What is blending? Blending is also called portmanteau, which is combining two separate words with different meaning to form a new one. Jadi caranya adalah dengan menggabungkan dua kata yang berbeda yang sudah ada dalam bahasa Inggris dan menjadikan satu kata baru. Contohnya ya, camcorder. Ada yang pernah tahu ya? Pernah dengar? Camcorder, camera, recorder. Dua kata jadi satu kata baru. Camcorder. Brunch, we got brunch, breakfast, and lunch. Jadi brunch gitu ya. Ini anak kos biasanya begitu ya. Atau sekalian dinner ya. Breakfast, lunch, and dinner. Ada kata motel ya. Motor dan hotel. Okay, emoticon. Emoticon. Yeah, how many words from there? Emotional icon gitu ya. Ada beberapa cara untuk membentuk kata dengan blends ini ya, dengan blending ini. Yang pertama adalah combining two portion of two other words to make a new one. Tadi sudah kita contohkan. Ada cara yang pertama yaitu menggabungkan dua bagian kata menjadi satu. Jadi satu kata, lalu setiap kata itu sudah terpotong, jadi ya bagiannya saja, kemudian digabung jadi satu kata yang baru. Camera itu diambil camnya saja dipotong, recorder diambil cordernya saja digabung, camera recorder. Jadi kita menggabungkan dua potongan dari dua kata yang berbeda. Juga blending words yang menggabungkan tetap dua kata tetapi tidak terpotong. Yang terpotong salah satu saja. Jadi caranya adalah menggabungkan salah satu bagian dari kata yang lain dengan satu kata yang lain yang penuh gitu ya. So we joining a full word with a portion of another word. Satu kata penuh dengan satu atau setengah kata yang lain. Contohnya ya, motorcade, motor, cavalcade ya. Ada motor itu full, Kate itu dari kata cavalcade. Oke. Cara yang lain adalah overlapping atau combining phonemes which are part of two words that sound alike. Menggabungkan dan mengoverlap kombinasi dua suara atau phonemes dari kata yang mirip. Misalnya Spanglish itu ada kata yang lahir dari kata Spanish dan English. Spanglish gitu ya. Cara yang lain adalah through the omission of the phonemes. Ada juga dengan menghilangkan phonemesnya ya.
Kalau tadi adalah mengoverlap atau mengkombinasikan phonemes, kalau caranya yang ini adalah menghilangkan phonemesnya. Contoh ya, ada Europe dan Asia. Europe-nya, OUP-nya, suara OUP di sana dihilangkan, Asia-nya tetap, lalu jadi kata Eurasia. Europe and Asia. The next way of forming a new word in English is called acronym. Cara berikutnya disebut akronim. Sudah familiar ya, dalam bahasa Indonesia juga ada akronim. What is acronym? Acronym is formed from the initial letters of a name or by combining initial letters of a series of a word. Akronim itu adalah kata baru dalam bahasa Inggris yang terbentuk dari inisial, kata inisial ya. Awalan kata dari beberapa kata yang terwakili. Contohnya ada radar. Radar itu adalah R, radio, D, detection, N, ranging. Jadi lahirlah kata baru namanya radar. Kalian pernah dengar OMG? Itu it's a new word in English. Ya tidak formal, tapi itu juga mengalami proses akronim. Karena dia mewakili kata yang lebih panjang, tetapi dia membuat kata baru. OMG itu oh my god ya. Ada BTW, by the way. So, ciri khas dari akronim itu adalah setiap kata yang ada di sana adalah mewakili versi panjangnya. Oke. Gitu ya kira-kira ya. Ada kata ASAP, as soon as possible, as soon as possible. Ada UN, United Nations, dan seterusnya. Ini disebut akronim. We have abbreviation. What is abbreviation? Abbreviation is shortened form of a word or phrases. Nah, ini berbeda dengan akronim, tapi kadang-kadang interchangeable ya. Agak bingung pemahamannya. Shortened form of a word or phrases. Kalau abbreviation itu adalah bentuk pendek dari kata atau frasa dalam bahasa Inggris. Berarti dia tidak membentuk kata baru, hanya dipendekkan. Nah, akronim ini juga adalah salah satu bentuk abbreviation. Abbreviation itu singkatan ya. Nah, tetapi yang berbeda dari akronim, dia tidak membentuk atau menjadi kata baru. Contoh ada kata MON, mon. Dia tetap dibaca Monday, bukan mon. MR, MR ya, dibaca Mister kan tetap. Jadi bedanya abbreviation itu tidak menggantikan kata aslinya, hanya memendekkan dan dia tidak menjadi kata baru. TUE, Tuesday tetap ya, bacanya tetap Tuesday bukan cu. Atau versus, itu biasa ditulis VS tapi bacanya tetap versus ya. Example, EX atau E plus G, exempli gracia. Atau jalan, alamat itu ada kata ST ya, tapi bacanya juga nggak ST. Street tetap bacanya bukan sit ya, street tetap. Nah ini yang disebut abbreviation. Oke, can you differentiate between the two, acronym or abbreviation? Nah, coba kita cek ya. I got DEE. Ini masuk abbreviation atau acronym? Department of English Education. Think about it. Kenapa? Ini masuk akronim atau abbreviation? Kalau akronim kenapa? Kalau abbreviation kenapa? Now your job to do that. If you are clueless, if you are finding difficult to differentiate between acronym and abbreviation, now here's the tips. Biasanya akronim itu adalah organization name, nama organisasi, nama institusi, atau scientific terminology, atau dia adalah istilah-istilah scientific. Contohnya scuba. Scuba itu sebenarnya adalah versi pendek dari self-contained underwater breathing apparatus. Nah, scuba ini jadi kata baru. Nah, ini namanya scientific terminology. Ini bukan abbreviation, ini adalah akronim ya. Ada WWW, apa itu? World Wide Web. So, that's acronym. That's not abbreviation ya. PIN, Personal Identification Number. ATM, Automated Teller Machine. Oke, itu semua adalah akronim. Karena cirinya adalah dia adalah scientific terminology atau idea atau organization name. Atau mewakili dari sebuah kata yang versinya lebih panjang dan dia membentuk kata yang baru ya. Oke. UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Is it acronym or abbreviations? In short, the main point of references is that the abbreviation are merely a series of letters while acronym forms new words. To
create a new word in English, to form a new word in English is called compounding. Compounding word. It's much easier than the previous two ya. Ini yang lebih mudah karena sudah ada pola dan lebih sederhana ya. Apa itu compound words? Two or more lexemes combine into single new word. Anda tahu part of speech? Ada adjective, verb, adverb, noun, preposition, dan seterusnya. Nah, dalam compounding, kalian hanya tinggal menggabungkan itu, adjective plus noun, noun plus noun, jadi kata baru. Alright, so it's quite simple. There is no clipping process or blending. It's simply compound. Jadi kalau clipping itu memotong, blending itu memotong dan menggabung. Tetapi kalau yang namanya compounding itu adalah langsung saja disandingkan utuh ya, jadi kata baru. Oke, contoh ya, ada kata notebook, blueberry, jadi satu kata blueberry, workroom, breastfeed, stir fry, highlight, break up, outrun, bittersweet, into. Bahkan preposition dengan preposition juga ada into. Jadi kata baru ya. We call this compounding. To make it easier for everyone, for you, for me, for all of us learning about these compounding words, let's learn the patterns. Jadi biar lebih mudah kita pelajari polanya, karena ada pola-polanya. Jadi kita tinggal tiru template-nya ya. The first one will adjective plus verb. We have the word high and light, highlight. Verb plus preposition, we have break up ya. Preposition plus verb, we got out and run, outrun. We got adjective plus adjective, bittersweet. Preposition plus preposition, we have into. Yeah. The next one, we have noun plus noun. It's not book. For example, notebook. Yeah, noun plus noun. Adjective plus noun, blueberry. Blue and berry. Verb plus noun, work and room. We have workroom. And then we have noun plus verb, breastfeed. Verb plus verb, stir fry. So we got plenty of them. Ada banyak ternyata ya. Nah, ini salah satu features dalam bahasa Inggris yang membuat bahasa ini living language. Karena sistem word formation ini membuat bahasa ini bisa bertambah vocabulary-nya, berkembang kosakatanya secara terus-menerus sepanjang waktu gitu ya. Another way to form a new word in English is called folk etymology. It refers to the changing form of a word or phrase over time, which result from the replacement of an unfamiliar form by a more familiar one. Folk etymology adalah cara membentuk kata baru dalam bahasa Inggris dengan menggantikan kata yang tidak familiar dengan kata yang familiar. Jadi suka-suka ya. Kalau ada sebuah kata dalam bahasa Inggris yang susah, karena mungkin kata serapan dari Prancis, dari bahasa Latin dan seterusnya, tapi dalam perjalanan waktu itu tidak mudah diucapkan, maka akan diganti. Ini disebut folk etymology. We call this folk etymology. So let me give an example. We got word salary. Kata salary yang artinya gaji dulunya adalah kata salt. Salt itu garam ya. Tapi dalam perjalanan waktu, salt itu dahulu adalah cara atau the most popular currency, alat pembayaran yang paling berharga di peradaban lama. Itu bahkan disebut sebagai white gold ya. Karena dia punya satu keunggulan, dia mampu mengawetkan makanan. Sementara makanan itu yang paling penting. Jadi perdagangan itu dinilai dengan salt, dengan garam. Bahkan yang pekerja-pekerja itu juga dibayar dengan salt gitu ya. Maka kemudian seiring waktu, by times, itu menjadi salary. Ada kata baru yang lahir karena tidak familiar ya salt itu. Okay? Next we have cucaraca. Cucaraca itu sebenarnya adalah asal kata dari kata cockroach. Ini dari bahasa Spanyol ya kalau nggak salah ya. Nanti kita cek ya. Ya sepertinya benar. Cucaraca itu adalah bahasa Spanyol yang kemudian lidah Inggris itu susah ngomong cucaraca ya. Maka kemudian dalam bahasa Inggris ada kata cock, ada kata roach, jadilah kata baru cockroach.
Jadi folk etymology adalah cara yang sangat manusiawi dalam bahasa Inggris, dan itu yang keren dari bahasa Inggris. Kalau ada yang susah, ya sudah ganti dengan yang lain ya. Bahkan dengan kata yang sebenarnya tidak ada hubungannya. Cockroach artinya kecoa ya. Now we have another one. Ada kata liquirita menjadi liquorize, bear free menjadi bear free, leofante menjadi elephant, and so on and so forth. Now let's do some exercise. Saya akan ambil dari yang compounding ya, yang seru. So please find out the formation of these compounding words. Silakan dicari pembentuk leksimnya ya. Part of speech apa yang membentuk kata-kata compounding di bawah ini ya. Yang pertama lipstick. Contoh ya, saya kasih contoh dulu. Lipstick, lip dan stick, noun plus noun ya. Kalau lupa lihat materi yang di menit awal ya. Fast food, breakfast, sunshine, bittersweet, anytime, afterthought, basketball, football. Okay, now I leave it all of them for you, to you all. So I think that's all for today ya. Alright, I think that's all for today. I hope you learned something. Terima kasih. Semoga kita dapat belajar banyak hari ini. But most importantly, practice ya. Do compose, write a sentence, and most importantly, practice all the lists we have, how the process of word formation working in English ya. So see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.